Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Adi Pati dalam rangka belajar bahasa Arab dengan mudah dan santai. Oke, siswa sekalian, mohon disimak materi kita kali ini. Masih dalam bab 2 Yaumiyatuna, tentang keseharian kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, jawabannya. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Jawabannya alhamdulillah, nahnu bi khairin. Ya siswa sekalian, pelajaran kita kali ini di bahasa Arab kelas 8 di bab 2 Yaumiyatuna, keseharian kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, bahasa Arab kita di kelas 8 di semester pertama ini mohon disimak, insyaallah ini merupakan materi yang sangat penting, yang mana materi tentang kawaid, tentang grammar dalam berbahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ada macam-macam kata dalam bahasa Arab. Nah, macam-macam kata itu, kata dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimatu. Ya, al-kalimatu, bukan kalimat maknanya, tetapi al-kalimatu maknanya adalah kata. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, ya, atau disebut dengan kata benda. Yang kedua fi'lun, yaitu fi'lun yang kita sebut dengan kata kerja. Yang ketiga adalah harfun. Harfun, apa itu harfun? Nanti kita akan bahas harfun itu apa. Nah, ini dia, harfun itu kata yang maknanya tidak dapat diketahui secara jelas kecuali jika disandingkan dengan kata lain. Bisa disandingkan dengan kata fi'lun, bisa disandingkan dengan ismun. Oke. Ismun, ya, ini ismun kata benda. Contoh kitabun, talibun, madrasatun. Nah, ini semua adalah kata benda. Yang kedua, saudara sekalian, fi'lun, kata kerja. Contohnya apa? Yadhhabu, yarji'u, yanamu. Saya ulang ya. Kitabun, buku. Talibun, seorang siswa. Madrasatun, itu sekolah. Yadhhabu, dia sedang pergi. Yarji'u, dia sedang pulang. Yanamu, dia sedang tidur. Nah, ini adalah macam-macam kata dalam bahasa Arab, yang mana kata itu dalam bahasa Arab adalah al-kalimatu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat kalimat ini. Dalam kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata ya. Contoh, ini kumpulan dari kata-kata. At-talibu yadhhabu ilal madrasati. Nah, ini adalah kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab al-jumlatu. At-talibu, siswa itu, yadhhabu, pergi, ila, ke, al-madrasati, sekolah. Nah, ini adalah al-kalimatu. Ini semua adalah al-kalimatu. Al-kalimatu yang mana kumpulan kata-kata yang ada dalam satu kalimat. Nah, yang dirangkum semuanya al-jumlatu. Al-jumlatu apa? Kalimat. Nah, beda ya, kalau dalam bahasa Arab al-kalimatu artinya kata, al-jumlatu adalah kalimat. Ini perlu diketahui karena kita nanti terkecoh dengan terjemahan bahasa Indonesia, seakan-akan al-kalimatu kita menganggap itu adalah kalimat. Tidak, tapi al-kalimatu dalam bahasa Arab adalah kata, sedangkan al-jumlatu adalah kalimat. Ya, al-jumlatu adalah kalimat. Nah, pembagian al-kalimatu atau pembagian kata itu ada 3 tadi, ismun, fi'lun, dan harfun. Oke. Nah, sedangkan bagaimana pembagian al-jumlatu? Pembagian jumlah itu, nah, ini akan kita pelajari. Apa saja? Ini dia, al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Ini siswa sekalian mohon diperhatikan ya, jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Oke, ini dia. At-talibu yarji'u, siswa laki-laki itu pulang. Ya, at-talibu yarji'u. Yarji'u talibu, yarji'u talibu, siswa laki-laki itu pulang, maknanya sama ya. Lanjut, at-talibu di sini sebagai ismun, diletak di awal kalimat ya, letaknya di awal kalimat ya, letaknya di awal kalimat sebagaimana dalam pengertian dari jumlatul ismiyah, yaitu
Al-jumlatu atau kalimat yang letak awalnya itu adalah ismun, ya. Kalimat kata awalnya itu adalah ismun, kata benda. Okey. Sedangkan yarji'u talibu, siswa sekalian, yarji'u talibu, yarji'u di sini sebagai fi'l. Okey, maka oleh karena itu kalimat yang at-talibu yarji'u dinamakan jumlatul ismiyah. Selanjutnya yarji'u talibu artinya jumlatul fi'liyah. Ya. Jumlatul fi'liyah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, sudah jelas ya materi yang seperti yang saya jelaskan kemarin. Ini mudah-mudahan dipahami dengan baik. Oke, kita lanjut ya siswa sekalian. Oke. Al-waladu yanam. Al-waladu yanam. Ana adhabu ila al-madrasati. Al-kitabu 'ala al-kursiyyi. Okay, ini semua adalah contoh kalimat yang masuk dalam kategori jumlatul ismiyah. Lanjut, yata'allamu at-talibul arabiyyata. Yata'allamu at-talibul arabiyyata. Ana anamu 'ala al-firashi. Yadhhabu at-tullabu ila al-madrasati. Ini merupakan semua contoh dari jumlatul fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Okey. Insyaallah kita akan bahas lagi. Lanjut. Ini dia. Jumlatul fi'liyah. Yadhhabu abi ila Jakarta. Yadhhabu ini adalah fi'il. Letaknya di awal kalimat. Oleh karena itu kalimat ini yadhhabu abi ila Jakarta, ayah saya sedang pergi ke Jakarta, maknanya sebagai ayah saya sedang pergi ke Jakarta, maka kalimat ini adalah jumlatul fi'liyah. Sedangkan anta tajlisu 'alal maq'adi, anta kamu tajlisu sedang duduk 'alal maq'adi di atas bangku, maka ini kategori jumlatul ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan dhamir atau isim dhamir anta. Ini dinamakan jumlatul ismiyah. Okey. Al-waladu yanamu. Al-waladu yanamu jumlatul ismiyah. Kenapa? Karena al-waladu maknanya anak itu, yanamu sedang tidur. Al-waladu adalah isim. Oleh karena itu letaknya di awal kalimat, maka jumlahnya atau kalimatnya disenamakan dengan jumlatul ismiyah. Lanjut, kalimat yang keempat. Yastahimmu at-talibu fi as-sabahi. Yastahimmu, siswa itu. Yastahimmu itu artinya mandi ya. At-talibu siswa itu fi sabahi di pagi hari. Okey, kalimat ini dinamakan jumlatul fi'liyah. Kenapa? Yastahimmu artinya kata kerja, mandi. Dia letaknya di awal kalimat, oleh karena itu kalimat ini dinamakan jumlatul fi'liyah. Ya. Lanjut. Tadrusuna al-lughata al-arabiyyata. Tadrusuna al-lughata al-arabiyyata. Mereka belajar bahasa Arab. Nah, letaknya ini mereka belajar ini letaknya di awal kalimat. Oleh karena itu kalimat tersebut dinamakan jumlatul fi'liyah. Itu dia siswa sekalian, 5 contoh kalimat ini yang mana kalimatnya atau jumlahnya beda-beda ya. Ada jumlatul ismiyah 2 kalimat, ada jumlatul fi'liyah letaknya ada 3 kalimat. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kita lihat ketentuan dari jumlatul fi'liyah siswa sekalian. Yang pertama, fa'il datang setelah fi'il. Ya, fa'il datang setelah fi'il. Contoh di sini, yudarrisul mudarrisut talibu. Yudarrisu sebagai fi'il, al-mudarrisu guru laki-laki itu sebagai fa'il. Nah, fa'il ini letaknya harus setelah fi'il, tidak boleh di depan. Kalau di depan nanti kalimatnya akan berubah strukturnya. Oke. Kemudian yang kedua, fa'il dan fa'il harus jenisnya kesesuaian, harus ada kesesuaian dari jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannas. Ya, kita lihat contoh di sini ya. Contoh di atas ini, 2 kalimat di atas ini contoh kalimat mufrad, kalimat yang bersifat tunggal ya. Contoh, tudarrisul mudarrisatu at-talibatu. Nah, perhatikan fi'il dan fa'il. Tudarrisu
Tudarrisu di sini adalah mengajar. Tapi dhamir yang ada di sini yang tersembunyi yang untuk tudarrisu ini adalah hiya, untuk kata ganti hiya. Ya, mudarrisatu, ini mudarrisatu adalah pelakunya, fa'ilnya. Nah, mudarrisatu adalah seorang guru perempuan. Maka fi'il dan fa'il ini harus ada kesesuaian dari sisi jenis. Ya, jangan sampai di sini yudarrisu al-mudarrisatu, salah. Karena apa? Kalau yudarrisu itu untuk mudzakkar, sedangkan tudarrisu adalah untuk muannas, dhamirnya hiya, al-mudarrisatu at-talibatu. Ya, guru itu sedang mengajar siswa perempuan. Oke, itu dia. Lanjut yang ketiga, siswa sekalian, coba perhatikan yang ketiga. Yang ketiga ini mohon maaf, kita masih di yang kedua ya. Fi'il dan fa'il harus sesuai dengan sistem jenis. Coba lihat di sini ya. Perubahan kata kerja menyesuaikan dengan pelakunya. Nah, ini kan huwa, ini kan dia laki-laki, mudarrisu. Oke. Sekarang tudarrisu, dia perempuan. Maka dari itu al-mudarrisatu dipasangkan dengan fi'il tudarrisu. Karena al-mudarrisatu seorang guru perempuan. Nah, hiya cocoknya lebih cocok tunggal ya, tudarrisu. Maka itu fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari jenis. Yang kedua, bukan yang kedua sekalian, yang ketiga, maaf. Fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna, kata ganda atau jamak. Coba lihat di contoh di sini ya. Kita lihat di contoh di 3 kalimat yang ketiga dan keempat. Ini bentuknya musanna. Lihat bentuknya musanna, sudah bahasakan yudarrisul mudarrisani at-talibaini. Yudarrisu mengajar, kata kerja. Al-mudarrisani dua guru laki-laki. At-talibaini dua siswa laki-laki. Perhatikan di kata fi'il, fi'ilnya itu masih dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya ini adalah bentuknya musanna, tidak masalah ya. Sama juga tudarrisu al-mudarrisatani at-talibataini ya. Mengajar al-mudarrisatani dua guru perempuan itu, at-talibataini dua siswi perempuan. Dua siswi perempuan ini adalah yang sebagai objek maf'ulun bih, yang mana yang diajarkan ya. Jadi siswa sekalian, coba lihat letaknya fi'il tetap dalam bentuk mufrad ya, tetap dalam bentuk mufrad. Tetap dalam bentuk mufrad apa? Mufradnya masih tudarrisu ya, masih bentuk hiya. Ini itu satu orang, dia satu orang. Nah, selanjutnya di kalimat yang keenam dan kelima dan keenam, siswa sekalian, contoh lihat yudarrisul mudarrisuna talibina. Contoh yudarrisu, ini masih dalam bentuk mufrad, sedangkan fa'ilnya sudah bentuknya jamak ya, fa'ilnya sudah bentuk jamak ya. Tetap tidak masalah ketika fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad, itu tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir tudarrisul mudarrisatu at-talibati. Ini dia siswa sekalian, ini dia yang akan kita pelajari. Sudah kita pelajari bahwasanya tetap fi'ilnya walaupun mufrad, fa'ilnya jamak tidak menjadi masalah. Di kaidah yang ketiga ya, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna atau ganda ataupun jamak. Nah, yang terakhir siswa sekalian yang keempat, i'rab fa'il. I'rab fa'il ini al-mudarrisu, al-mudarrisatu, al-mudarrisani, al-mudarrisatani, al-mudarrisuna, al-mudarrisatu. Itu adalah rafa atau marfu'. Sedangkan i'rab maf'ulun bihi adalah nasab atau mansuf. Oke. Lihat, mana maf'ulun bihi? Apa itu maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi itu maknanya objek. Ya, seperti yang kita pelajari, maf'ulun bihi adalah objek. Contoh, yudarrisu ini fi'il, al-mudarrisu adalah fa'il, at-taliba adalah maf'ul bihi, objeknya. Nah, kita lihat sekarang rafa fa'il adalah i'rab fa'il adalah ma'rafa. I'rab fa'il adalah rafa atau marfu.
Ini kita lihat kalau di tabel yang berikutnya, perbandingan isim atau kata benda dalam keadaan rafa dan keadaan nasab. Oke. Dalam keadaan rafa, fa'il itu yang pertama ada tiga ya terbaginya. Yang pertama dalam keadaan mufrad, kata tunggal, musanna, kata ganda, dan jamak. Jamak di sini ada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Oke, lanjut. Kita akan belajar ya. Rafa yang pertama di mufrad, at-talibu. Rafa di sini dengan adalah dhamma. Ini ya. At-talibu dengan dhamma, huruf ba-nya berharokat dhamma. Selanjutnya at-talibani. At-talibani di sini adalah musanna, isim musanna, kata ganda. Dua siswa itu. Nah, rafa'nya dengan apa Ustaz? Rafa'nya dengan alif dan nun kasrah. Alif dan nun kasrah. Selanjutnya yang ketiga jamak mudzakkar salim, ya, yaitu at-talibuna, rafa'nya dengan waw sukun dan nun fathah. Ya, waw sukun dan nun fathah. Sedangkan yang keempat tetap jamak, masih jamak muannas salim, at-talibatu, rafa'nya dengan alif dan ta dhamma, ya. Dengan ta, alif dan ta dhamma. Nah, ini rafa'nya. Selanjutnya dalam keadaan nasab, sebuah kata itu sesuai dengan adatnya, jumlahnya, yaitu yang pertama at-taliba mufrad itu nasabnya dengan alif, ya. Sedangkan bentuk musanna at-talibaini, nasabnya bentuknya dengan ya sukun dan nun kasrah. At-talibaini, ya sukun dan nun kasrah. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, nasabnya itu dengan ya sukun dan nun fathah. Ya, yang terakhir jamak muannas salim, rafa'nya dengan bukan rafa, nasabnya dengan alif dan ta kasrah. Nah, ini dia kaidah yang mana yang harus kalian pelajari dalam jumlatul fi'liyah, ya kan? Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya struktur jumlatul fi'liyah itu ada fi'il, ada fa'il dan maf'ul bih. Ada fi'il dan fa'il juga. Ini yang harus kita pahami, empat poin ini. Fi'il datang setelah fa'il datang setelah fi'il dan fa'il harus dalam kesesuaian dari sisi jenis, mudzakkar dan muannas. Fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna, ganda atau jamak. Yang keempat, i'rab fa'il adalah rafa atau marfu, dan i'rab maf'ul bihi adalah nasab atau mansuf. Ini kita pahami benar-benar, kita akan memahami grammar atau kaidah dalam berbahasa Arab di jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, sekarang kita mencoba rubah dari jumlatul ismiyah ke jumlatul fi'liyah. Kata yang pertama, al-waladu yanam. Kita rubah ke bentuk apa? Bentuk fi'liyah. Bagaimana bentuknya? Yanamu walad. Yanamu walad. Oke. Yang kedua, al-mudarrisu yudarrisu tullaba. Guru itu yudarrisu sedang mengajar at-tullaba, siswa-siswa. Nah, kita rubah ke jumlatul fi'liyah. Maka letak yudarrisu letaknya di awal. Yudarrisul mudarrisu at-tullaba. Ya. Itu dia cara perubahannya. Ana, yang ketiga, ana azhabu ilal madrasati. Saya pergi ila ke al-madrasati, sekolah. Kita rubah ke bentuk jumlatul fi'liyah adalah hilangkan dhamir ananya. Ananya dihilangkan, diawali dengan azhab. Azhabu ilal madrasati. Saya pergi ila ke al-madrasati, sekolah. Nah, itu dia siswa sekalian. Yang keempat, kalimat yang keempat adalah kita rubah dari jumlatul fi'liyah ke jumlatul ismiyah. Dari jumlatul fi'liyah ke jumlatul fi'liyah. Dari kalimat fi'il ke kalimat isim. Contoh, yata'allamu at-talibu al-arabiyyah. Belajar at-talibu, siswa-siswa itu belajar al-arabiyyah, bahasa Arab. Rubah ke jumlatul ismiyah. At-talibu yata'allamu al-arabiyyah. Siswa-siswa itu belajar bahasa Arab.
Nah, letaknya at-talibu tadi di kedua, sekarang lihat letaknya di awal supaya dijumlahkan jumlatul ismi. Lanjut, yadhhabu at-tullabu ilal madrasati. Yadhhabu at-tullabu ilal madrasati. Yadhhabu pergi, tullab siswa-siswa itu, ila ke madrasat, ke sekolah. Nah, kita rubah at-tullabu yadhhabuna. Sebenarnya harus yadhhabuna ya. Yadhhabuna ilal madrasati. Salah. Yadhhabuna ilal madrasati. Oke, siswa-siswa itu pergi ke sekolah. Yang terakhir, anamu alal firashi. Anamu, saya tidur, ala di atas, firashi kasur. Rubah menjadi jumlatul ismiyah, tinggal menambahkan dhamir di depannya, yaitu ana. Anamu alal firashi. Jadi ya siswa sekalian, materinya mudah-mudahan dipahami. Insyaallah kita pelajari lalu praktekkan, perbanyak latihan agar lebih mantap lagi pemahamannya. Oke, itu dia dari Ustaz, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Syukran ala istimamikum. Insyaallah nonton di channel YouTube Ustaz Adipati Channel, di Instagram Ustaz Saradi Usman, dan Adipati email Ustaz adipati@gmail.com. Sekian, ila liqa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia.